Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ananda dengan NRP 53226027 dengan jurusan Teknologi Rekayasa Multimedia. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan ketiga di bidang publik. Apa itu ketiga? Di sini ketiga ada dua, yaitu definisi ketiga dan tujuan ketiga. Dan yang untuk definisi ketiga yaitu upaya untuk melindungi pekerja dari kecelakaan dan penyakit di tempat kerja dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Dan untuk tujuan ketiga yaitu untuk mencegah kecelakaan, menjaga kesehatan kerja, serta meningkatkan produktivitas dan keamanan di lingkungan kerja. Pentingnya ketiga dalam penggunaan forklift. Yang pertama, resiko. Potensi kecelakaan tinggi saat menggunakan forklift seperti tabrakan, jatuh, atau cedera angkat-angkat berat. Yang kedua, statistik. Data kecelakaan akibat forklift seperti pada gambar di samping atau pada grafik di samping pada tahun 2020 sampai dengan 2022 angka kecelakaan pada bidang forklift kian meningkat. Dan untuk resiko kecelakaan yaitu contoh resiko yang pertama jatuh dari ketinggian, tertabrak, tersangkut, dan terjepit. Dan untuk penyebab umumnya yaitu kurangnya pelatihan, kesalahan prosedur, dan kondisi lingkungan yang tidak aman. Tujuan penerapan ketiga pada forklift. Yang pertama, mencegah cedera, yaitu menjamin keselamatan operator forklift dan pekerja di sekitar area operasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi, yaitu memastikan operasi berjalan lebih lancar dan mengurangi risiko kecelakaan. Dan yang ketiga, meminimalkan kerusakan, yaitu mengurangi risiko kerusakan pada barang dan peralatan selama proses pemindahan. Dan yang keempat, mendukung kepatuhan hukum, yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan kerja yang berlaku. Dan untuk peraturan ketiga terkait penggunaan forklift, yang pertama standar peraturan, dan yang pertama SNI, yang kedua ISO 14501, yang ketiga regulasi pemerintah tentang etika dan penggunaan forklift. Komponen peraturan yaitu prosedur operasi, instruksi rutin, kualifikasi operator. Dan untuk pelatihan ketiga untuk operator forklift yaitu ada dua, kompetensi operator forklift dan materi pelatihan operator forklift. Dan untuk kompetensi operator forklift yang pertama sertifikasi resmi, kedua pemahaman ketiga, yang ketiga keterampilan mengoperasikan forklift, keempat pemeliharaan dasar, dan kelima kemampuan mengidentifikasi resiko. Dan untuk materi pelatihan operator forklift yang pertama pengenalan forklift dan fungsinya, yang kedua peraturan dan standar ketiga, yang ketiga teknik dasar pengoperasian forklift, yang keempat prosedur keamanan di tempat kerja, yang kelima yaitu identifikasi dan penanganan bahaya. Pemeriksaan dan pemeliharaan forklift, di sini ada dua, inspeksi harian dan pemeliharaan rutin. Untuk inspeksi harian yaitu penting untuk memastikan kelayakan operasional sebelum digunakan. Pengecekan ini mencakup kondisi rem, lampu, klakson, ban, serta level jalan seperti oli dan bahan bakar. Pemeriksaan kelayakan ini membantu mendeteksi potensi masalah sejak dini sehingga risiko kecelakaan atau kerusakan saat forklift beroperasi dapat diminimalkan. Dan untuk pemeliharaan rutin yaitu pemeliharaan rutin pada forklift penting dilakukan untuk memastikan kondisi mesin selalu prima dan mengurangi risiko kerusakan atau kecelakaan. Pengecekan komponen seperti rem, ban, baterai, dan sistem hidrolik secara berkala membantu mendeteksi masalah lebih awal, sehingga perbaikan dapat dilakukan sebelum gangguan menjadi serius.
Dengan perawatan rutin, usia forklift dapat diperpanjang, kinerja tetap optimal, dan keselamatan kerja terjaga. Dan untuk penggunaan APD di sini ada 4 jenis, yaitu helm, sarung tangan, sepatu keselamatan, serta reflektif. Dan untuk fungsi APD yaitu mengurangi resiko cedera saat bekerja di area forklift. Area kerja yang aman. Yang pertama, tanda dan pembatasan area, yaitu mengatur area khusus forklift untuk menghindari kecelakaan. Yang kedua, tata letak yang aman untuk mengatur penyimpanan dan rute forklift agar tidak menghalangi jalan. Dan untuk prosedur keamanan operasional, yaitu aturan kecepatan forklift. Di sini ada 4 kecepatan maksimum, yaitu pastikan untuk tidak melebihi batas kecepatan. Yang kedua, kecepatan di area sibuk, yaitu di area yang padat dengan pekerja atau barang. Kecepatan harus dikurangi untuk mengurangi resiko kecelakaan. Dan yang ketiga, kecepatan di belokan, yaitu saat berbelok kurangi kecepatan. Dan yang keempat, patuhi rambu kecepatan, yaitu ikuti rambu-rambu yang ada di area kerja yang menunjukkan batas kecepatan untuk forklift. Dan yang berikutnya, pengangkatan beban aman. Di sini ada 6. Yang pertama, persiapan sebelum mengangkat. Yang pertama, pelatihan operator. Kedua, pemeriksaan forklift. Yang ketiga, identifikasi beban. Yang kedua, metode pengangkatan yang aman. Yang pertama, posisi forklift. Yang kedua, pengaturan garpu. Yang ketiga, atas secara perlahan. Dan yang keempat, jaga beban tetap rata. Berikutnya yang ketiga, menggerakkan forklift dengan beban. Yang pertama, berkendara dengan hati-hati. Yang kedua, visibilitas. Dan yang ketiga, tidak bergoyang. Dan berikutnya yang keempat, persiapan sebelum mengangkat. Yang pertama, area yang aman. Kedua, posisi forklift. Ketiga, menurunkan dengan perlahan-lahan. Dan yang kelima, keselamatan di sekitar. Yang pertama, pengawasan. Kedua, tanda peringatan. Ketiga, hindari mengangkat di atas orang. Dan yang terakhir, 6, patuhi prosedur dan kebijakan. Yang pertama, kebijakan perusahaan. Dan kedua, laporan insiden. Dan untuk pencegahan kecelakaan saat pengoperasian, yaitu teknik berkendara yang aman, yaitu posisi duduk, penglihatan, dan fokus saat mengemudi. Yang kedua, komunikasi dan koordinasi, yaitu tanda isyarat atau sistem komunikasi untuk menghindari kecelakaan. Dan untuk tindakan daruratnya, di sini ada 2, prosedur saat kecelakaan dan latihan evaluasi. Dan yang untuk prosedur saat kecelakaan, yang pertama, segera berhenti dan amankan forklift. Yang kedua, periksa kondisi dan keselamatan orang yang terlibat. Ketiga, melaporkan kecelakaan. Yang keempat, amankan area kecelakaan. Yang kelima, lakukan investigasi kecelakaan. Yang keenam, pelaporan dan dokumentasi resmi. Yang ketujuh, penyediaan dukungan pasca kecelakaan. Dan yang untuk pelatihan evaluasi, yang pertama, persiapan pelatihan evaluasi. Yang kedua, pengenalan rencana evakuasi kepada karyawan. Yang ketiga, simulasi evakuasi. Yang keempat, evaluasi dan umpan balik. Dan yang kelima, pembaharuan dan peningkatan rencana evakuasi. Dan kesimpulan, keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting dalam operasional forklift untuk mencegah kecelakaan, melindungi pekerja, dan menjaga produktivitas. Dengan penerapan ketiga yang baik, resiko kecelakaan dapat diminimalkan, efisiensi kerja meningkat, dan lingkungan kerja menjadi lebih aman bagi seluruh karyawan. Terima kasih.